Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saudaraku, satu ayat saja. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Luar biasa, firman Tuhan ini serahkan. Semua kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang pelihara kita. Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya, atas buatan tangannya sendiri. Dia bertanggung jawab, dia memelihara. Jangankan kita, burung-burung di udara dipeliharanya, ikan di laut dipeliharanya, binatang yang merayap di muka bumi, binatang-binatang yang hidup, hewan dipeliharanya. Apalagi kita, ciptaan yang sangat mulia dan berharga bagi Tuhan, karena diciptakan menurut gambar rupa Allah sendiri. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara kita. Ya. Dan Dia Allah yang setia. Dia akan menggenapi, Dia akan membuat firman-Nya ya dan amin. Dia akan lakukan apa yang Tuhan firmankan, akan terjadi, akan dilakukan. Kalau Dia mengatakan jangan khawatir, tak usah khawatir, karena Tuhan memang yang memelihara kita. Itu janjinya ya. Jadi arti orang percaya adalah kita percaya apa yang dikatakan Tuhan, percaya kepada pribadinya, percaya kepada apa yang Dia firmankan, percaya kepada janjinya. Itu yang dinamakan orang percaya. Jadi kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya, serahkan segala kekhawatiran, ya kita serahkan. Berarti kekhawatiran itu ada kan gitu. Kekhawatiran itu ada, karena memang yang namanya hidup ini kita tidak mungkin lepas dari kekhawatiran, tidak mungkin luput. Tapi Tuhan mengatakan serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara. Ya, Tuhan yang pelihara. Jadi memang Tuhan kita itu dahsyat ya. Tuhan kita itu dahsyat. Dia menyuruh kita berdoa supaya Dia mendengarkan. Dia menjawab. Ketika Dia menjawab, berkat tercurah, berkat diturunkan. Bahkan ketika kita tidak tahu berdoa, Roh-Nya juga mengajari kita berdoa. Roh-Nya mendorong kita berdoa. Roh-Nya mengajari kita berdoa, ya, supaya Allah mendengar, supaya Dia sendiri mendengar, menjawab, dan memberkati kita. Sama seperti seorang ayah, ya, anakku, mintalah kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Kira-kira seperti itu. Ya, memang sebagai seorang ayah yang baik, tentu yang kita berikan adalah yang terbaik. Sebab terkadang juga anak-anak meminta belum saatnya, belum tepat waktunya untuk mengabulkan apa yang dia minta. Ya, sebagai orang tua pasti bijaksana ya untuk mengabulkan permintaan anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita meminta, tetapi Tuhan beri yang terbaik. Ya, kira-kira begitulah
kebaikan Tuhan itu. Anakku, mintalah, maka akan kuberikan. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Ini bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, serahkan apapun yang menjadi persoalan kita, permasalahan kita di depan. Kita mulai khawatir, kita mulai tidak tenang, kita mulai memikirkan ini dan itu. Bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu, setelah ini bagaimana. Semua banyak hal-hal yang bisa memenuhi pikiran kita. Dan tidak masalah selagi kita masih hidup di dunia ini, ya hal-hal semacam itu akan menghampiri kita. Berarti kita masih normal, kita masih berpikir, logika kita masih berjalan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita tenang. Meskipun ada masalah, ada persoalan, kita tetap tenang, kita beroleh kekuatan. Ya, persoalan masalah itu ada. Karena ada firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari, ya kan? Tidak perlu kita khawatirkan hari besok. Ya, hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Jadi apapun itu, masalah kita hari ini, ya, serahkan sama Tuhan. Besok mungkin serahkan sama Tuhan, lusa serahkan sama Tuhan. Apapun itu, serahkan saja. Karena kita khawatirkan pun gak bisa juga menolong, justru merugikan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengkhawatirkan apa bisa menambah sehasta saja hidupmu, memperpanjang usia kita, memperpanjang langkah hidup kita, nggak bisa. Ya, jadi kalau khawatir datang banyak, kira-kira mau goyah keuangan, perekonomian goyah, keadaan kita sepertinya digoncang, kenyamanan kita digoncang, ya, tantangan-tantangan bersiap-siap untuk menghadang datang ke hadapan kita. Tidak mengapa, serahkan sama Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa. Apa yang kita mampu, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara kita. Karena apa? Kita anak-anaknya. Kita percaya kepadanya, hidup baginya, hidup memuliakan Dia. Wah, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti pelihara. Ketika Petrus datang kepada Yesus, Guru, bagaimana ini? Kita belum bayar pajak. Yesus mengatakan, pergilah memancing, maka ikan yang kau dapat itu akan mengeluarkan koin. Di dalam mulutnya ada uang. Ya, bayarlah pajak untukku dan untukmu. Jadi Tuhan kita itu sumber mujizat, karena Dia pembuat mujizat. Apa yang mustahil bagi kita, sama Tuhan gak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Dia pemilik segala-galanya. Dia maha kuasa. Ya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 mengatakan, mintalah dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta dalam nama Yesus. Kita minta. Banyak-banyak meminta, gak masalah. Ya, karena Tuhan pun menyuruh kita, ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Berdoa, minta apa saja. Artinya kita serahkan hidup ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, persoalan, permasalahan. Kita minta solusi dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Ya. Semuanya boleh kita serahkan. Hanya kita harus belajar untuk tetap menghormati Tuhan. Setelah kita meminta, semuanya kita serahkan kepadanya. Kehendaknya yang terjadi. Apakah dikasih, apakah tidak, atau yang lain dikasih, atau nanti dulu, yaitu biarlah Tuhan yang menetapkan. Jangan kita menjadi jadi tidak percaya, mungkin belum ada jawaban, menjadi kecewa,
pergi ke tempat lain, mencari alternatif, jangan ya. Jadi ya tetaplah berharap kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita serahkan kekhawatiran, persoalan, permasalahan, kita serahkan kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikannya bagi kita, dan kita akan bersorak-sorai, kita akan memuliakan Tuhan. Ya. Tuhan senang ketika kita bersorak-sorai, ketika kita melimpah, meluap dengan penuh ucapan syukur. Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.